Halo teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah foto jurnalistik atau foto berita. Kita jumpa lagi di video kali ini. Kalau kemarin saya di LMS sudah mengupload video tentang salah satu fotografer senior dari salah satu media cetak terbesar di Indonesia, Kompas, yaitu Arben Rambe. Mungkin teman-teman sudah nonton ya. Nah, itu keren sekali, orang itu keren sekali, secara teori maupun secara praktek. Beliau merupakan salah satu fotografer senior tergokil lah di Indonesia. Selain ada Oscar Matulo, kemudian ada banyak sekali. Kalau di olahraga, ketika waktu saya magang di bola dulu, khusus foto jurnalistik di genre sport itu ada Erli Baktiar. Kemudian ada yang masih muda, ada Arif Bagus. Kemudian itu yang saya tahu ya, karena bola merupakan pada waktu itu salah satu media atau tabloid olahraga sepak bola terbesar di Indonesia. Makanya saya ketika waktu magang di sana saya kenal beberapa orangnya. Nah, tapi sekarang kayaknya sampai sekarang ya, kalau tidak salah Mas Arif Bagus sudah resign dari bola, Bang Erli Baktiar juga sudah resign. Nah, jadi teman-teman yang mengambil mata kuliah foto jurnalistik, apalagi terkait dengan fotografi, sebelum mengulas lebih jauh dan mengulik mendalami bagaimana fotografi jurnalistik, nah harusnya di awal-awal ya teman-teman harus tahu gitu kan, maksudnya siapa sih fotografer atau foto jurnalis ternama gitu kan, maksudnya yang teman-teman idolai, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Itu teman-teman harus punya, paling tidak begini loh, ketika kita punya, bukan idola sih, referensi ya. Ketika kita punya banyak referensi, ketika kita punya banyak referensi terkait dengan karya gitu, tidak hanya karya foto tapi karya jurnalistik juga, maka paling tidak kita bisa halo Mas Doni, ganggu aja nih. Paling tidak kita punya banyak contoh gitu kan, kita punya banyak contoh. Kalau kita tidak punya banyak referensi ya bagaimana kita bisa membandingkan bahwa karya kita ini sudah maksimal atau belum gitu kan. Sementara ya satu-satunya selain kita terus berlatih untuk motret, kita juga harus terus untuk mengamati, melihat karya-karya orang lain. Itu satu-satunya trik dalam dunia fotografi kalau kita mau mengasah skill foto kita gitu. Kalau kita hanya motret aja, kemudian kita nggak melihat referensi yang lain dari fotografer besar dengan karya-karya yang besar seperti Oscar Matulo, Arben Rambe, kemudian banyak sekali fotografer ternama di dunia yang punya karya-karya bagus, ya kita akhirnya nggak akan berkembang gitu. Oh ya teman-teman bisa cek nanti kompetisi foto jurnalis terbesar di dunia, yaitu WordPress Photo tahun itu, tiap tahun ada itu WordPress Photo. Di 2020 kayaknya sudah berlangsung, kayak bulan sebelum pandemi kemarin sudah. Itu coba cek deh, WordPress Photo, kompetisi fotografer khusus jurnalis terbesar di dunia. Itu cek karya-karyanya keren, maksudnya ya kita tidak harus meniru 100% gitu kan, tapi paling tidak ketika kita ada seperti ini, ada sebuah karya foto perang misalnya, atau foto tentang kemanusiaan, atau foto-foto, pokoknya ketika kita melihat sebuah karya orang lain, itu bisa kita jadikan sebagai motivasi bahwa karya saya ternyata masih belum ada apa-apanya. Intinya teman-teman jangan cepat puas gitu kan, ketika sudah motret, satu kali motret kemudian diupload di medsos, sudah puas, besok nggak motret lagi, nggak usah lihat karya-karya yang lain. Dan itu saya rasa salah kalau kita mau berkembang ya, khususnya di dunia fotografi gitu kan. Nah, berbicara tentang perkembangan foto jurnalistik di Indonesia,
ada salah satu foto yang sangat fenomenal sekali, kalau tidak salah pada bulan Februari tahun 1946. Itu merupakan karya dari, aduh saya lupa orangnya, cuman waktu itu dipublikasikan secara luas di Harian Merdeka. Nah itu foto apa? Yaitu foto tentang kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan 1 tahun sebelumnya. Jadi tahun 45 kita proklamasi, ada foto Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi, itu baru disebarluaskan 1 tahun berikutnya, tahun 46 di Harian Merdeka. Nah itu foto sangat fenomenal sekali terkait dengan perjalanan sejarah negara kita. Boleh dicek teman-teman nanti di Google gitu kan. Kalau nggak salah Murder apa ya, saya lupa, nanti coba dikonfirmasi ke saya fotografernya siapa. Itu kalau nggak salah 2 orang bersaudara, saya lupa namanya. Kemudian ada ngomongin perkembangan foto jurnalistik di Indonesia juga, ada kantor berita pertama Dome, kalau tidak salah namanya kantor berita Dome, muncul pertama kali di Indonesia tahun 1888 kalau tidak salah. Kemudian nanti tolong kalau saya ada yang salah tentang tahun dan ada nama, silakan dikonfirmasi via Japri, boleh WhatsApp, atau nanti saya buatkan kolom diskusi di LMS. Itu ya salah satu foto yang paling fenomenal adalah yang dimuat di Harian Merdeka tahun 46 tentang foto kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian foto jurnalistik, kalau sekarang selain Dome ya, pertama kali ada Dome kantor berita, kemudian setelah itu ada namanya kantor berita Antara. Nah, kantor berita Antara itu satu-satunya kantor berita terbesar yang dimiliki oleh di negara kita. Di situ ada ribuan karya-karya fotografi yang terarsip, dan sampai saat ini kantor berita Antara juga melayani, misalnya sama kayak Reuters, sama kayak AFP, sama kayak apalagi kalau kantor berita di dunia yang saya tahu Reuters ya. Itu mereka biasanya media-media besar di negara kayak misalnya Kompas atau siapa, Jawa Pos atau Tribun atau Radar, pokoknya media-media cetak yang tersebar di negara kita, itu bisa mereka berlangganan foto di kantor berita Antara. Karena kan tidak mungkin misalnya ada kejadian besar di ibu kota misalnya, atau kejadian besar di Jawa misalnya. Nah, tidak mungkin misalnya kantor berita yang ada di Papua, kantor berita yang ada di Manado, kantor berita yang ada di Aceh itu dalam sekejap mengirimkan wartawan atau jurnalis fotonya ke tempat kejadian. Maka biasanya diambil alih oleh beberapa kontributor dari kantor berita Antara. Jadi kantor berita Antara itu punya kontributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka memfasilitasi untuk baik itu foto maupun berita-berita yang bombastis ya. Salah satunya yang bombastis itu untuk siapa saja, media mana saja boleh berlangganan, tentunya berbayar. Biasanya kalau teman-teman lihat misalnya di lokal apa ya, Jogja, Radar Jogja atau Tribun Jogja, misalnya ada kejadian di bom di Jakarta, di Marriott pada waktu itu ya, teman-teman ingat, atau kejadian apa lagi, pokoknya yang bombastis khususnya di ibu kota, itu biasanya nanti foto pendamping, foto headline pendamping berita, biasanya nanti ada di pojok kanan bawah itu biasanya ada misalnya nama fotografernya siapa, Risa Antara. Itu berarti